Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisi Deherlanda NPM 035 dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang pengertian identitas nasional dan karakteristik identitas nasional. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional berasal dari istilah identitas dan nasional. Identitas ini berarti sebagai ciri-ciri, tanda, maupun jati diri sesuatu atau seseorang yang membedakannya dengan yang lain. Yang kedua adalah nasional. Nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, contohnya agama, suku, dan ras. Selanjutnya, istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa. Secara filosofis membedakannya dengan bangsa lainnya. Menurut Keelan tahun 2007, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri khas yang membedakan dengan bangsa yang lainnya. Selanjutnya adalah karakteristik identitas nasional. Karakteristik identitas nasional memiliki 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama adalah kesatuan Indonesia, yang kedua persamaan nasib, dan ketiga keinginan untuk merdeka. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama itu adalah suku bangsa. Suku bangsa merupakan golongan sosial yang bersifat ada sejak lahir. Di Indonesia sendiri ada banyak sekali suku bangsa seperti Jawa, Lampung, Sunda, dan segala macam. Yang kedua ada agama. Agama di Indonesia tersendiri itu ada beberapa yang diakui dan ada yang tidak diakui. Yang diakui seperti Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Dari keenam agama tersebut, Indonesia mampu menciptakan sebuah identitas nasional yang memiliki agamanya majemuk. Yang ketiga adalah budayaan. Budayaan itu tersirat dalam peraturan-peraturan adat, budaya-budaya di setiap daerah yang membentuk sebuah tatanan masyarakat yang menciri khaskan sebuah daerah di Indonesia. Yang keempat ada bahasa. Seperti yang kita tahu, bahasa di Indonesia itu banyak sekali. Bahkan di setiap daerah terdapat sebuah suku bahasa masing-masing setiap daerah, seperti Lampung, bahasa Sunda, Jawa, Madura, dan segala macamnya. Itu bisa menjadi sebuah identitas nasional. Oke, materi selanjutnya adalah proses berbangsa dan bernegara di Indonesia tersendiri. Itu tergambar dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya bahwa kemerdekaan itu adalah hak sebuah bangsa, maka penjajahan dunia itu harus dihapuskan. Secara ringkas, proses berbangsa dan bernegara itu ada 3 tahap. Yang pertama, perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia dilakukan dari sesudah proklamasi maupun sebelum proklamasi. Yang kedua adalah proklamasi. Proklamasi adalah sebuah pintu gerbang bagi Indonesia untuk mempunyai hak merdeka bagi negaranya. Yang ketiga adalah keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya ialah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu bisa tergambar atau tertuang dalam sebuah Pancasila. Faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional. Jadi, faktor yang mempengaruhi kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia itu meliputi 2 faktor. Yang pertama itu faktor objektif dan yang kedua faktor subjektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis Indonesia. Kondisi geografis ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan menjadi persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial,
dan kultural bangsa Indonesia. Lalu yang kedua ada faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor historis, sosial, politik, dan juga kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Faktor historis yang dimiliki Indonesia itu ikut mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya melalui interaksi berbagai faktor yang ada di dalamnya. Nama saya Mega Novdelia, NPM 1917021014 akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada pengertian konstitusi. Istilah konstitusi sendiri berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer yang artinya membentuk. Yang dimaksud membentuk di sini yaitu membentuk suatu negara. Pengertian konstitusi dapat dimaknai secara luas maupun secara sempit. Pengertian konstitusi secara sempit hanya mengandung norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan yang ada dalam negara, sedangkan konstitusi secara luas mengandung keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar baik secara tertulis dan tidak tertulis, serta campurannya yang tidak hanya sebagai aspek hukum, melainkan juga non-hukum. Nama saya Mutia Farida Salsabella, NPM 013. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan fungsi konstitusi. Hakikat isi konstitusi UUD pada dasarnya berisi 3 hal pokok, yaitu yang pertama adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negaranya, dan yang kedua ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, dan yang ketiga adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Nah, itu tadi adalah 3 pokok hal hakikat konstitusi UUD. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi konstitusi UUD. Dalam kerangka kehidupan negara konstitusi UUD secara umum memiliki fungsi sebagai yang pertama, tata aturan dalam pendirian lembaga-lembaga yang permanen atau lembaga suprastruktur dan infrastruktur politik. Yang kedua, tata aturan dalam hubungan negara dengan warga negara serta dengan negara lain. Yang ketiga, sumber hukum dasar yang tertinggi. Artinya bahwa seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku harus mengacu pada konstitusi UUD. Nah, itu tadi adalah fungsi konstitusi UUD. Terima kasih. Baiklah, saya Salimah Johariah Nur Aini dengan nomor NPM 1917021017. Di sini saya akan menerangkan tentang dinamika pelaksanaan konstitusi. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai suatu revolusi government telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan yang telah disiapkan dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memuat 37 pasal. Namun ketiga materi muatan konstitusi telah dipenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda tahunan MPR mulai dari 1999 hingga perubahan yang keempat pada tahun 2002. Bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan ketetapan MPR nomor 1/MPR/2002 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. Ada 4 macam Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku. Yang pertama itu pada periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945. Di sini penetapan Undang-Undang Dasar 1945 di periode ini dicetuskan sehari setelah merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945. Rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang kedua yaitu periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1951